Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Ardiansyah. Saya parokial dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas tentang proyek kelompok kita, yaitu mata kuliah multimedia, yaitu mengambil proyek laporan gaji karyawan di PT Global Jet Express atau JNT Express. Di sini terbagi dari beberapa sheet. Yang pertama ada sheet menu utama, sheet daftar gaji karyawan, ketiga ada jabatan, keempat libur nasional, kelima ada absen tidak masuk kerja, dan terakhir ada dashboard. Di sheet menu utama ini terbagi dari tampilan biasa yang dimana ada hyperlink daftar gaji karyawan, hyperlink jabatan, hyperlink libur nasional, hyperlink absen tidak masuk kerja, dan dashboard. Dimana di sini akan menunjukkan ke sheet tersebut. Kita langsung aja cek ke daftar gaji karyawan. Nah, di sini kita ada laporan gaji karyawan PT Global Jet Express. Yang pertama di sini tentu saja ada nicknya. Terus ada nama karyawan. Di sini saya mengambil nama karyawan dari teman saya sendiri supaya lebih mudah memahaminya. Terus ada kode jabatan supaya nanti kita mengambil rumusannya lebih mudah dan lebih efisien ya. Terus di sini ada jabatannya. Jabatan ini sendiri sesuai dengan apa yang ada di perusahaan JNT tersebut. Ada Business Development Supervisor, Marketing Supervisor, Finance Staff, ada HR Staff, ada Marketing Supervisor, Logistik Eksekutif, Logistik Spesialis, Magang, Logistik Eksekutif, Logistik Spesialis. Dan di sini ada kode jabatannya BDS, MS, FS, HS, MS, LE, LS, M, LE, dan LS. Nah, di sini ada hari normalnya, terus ada absen hari kerjanya, gaji pokok, uang muka, harian atau jumlah keseluruhan, tunjangan, dan gaji bersihnya. Untuk lebih jelasnya saya akan menerangkan ke bawah ya. Nah, di sini ada keterangan rumusnya. Yang pertama yaitu ada jabatan. Jabatan diambil dari kolom nama jabatan dari sheet jabatan berdasarkan kode jabatan. Nah, di sini ada jabatan ya. Di jabatan sendiri di sini saya mengambil rumus lookup di mana sesuai dengan keterangan tadi diambil dari kolom nama jabatan dari sheet jabatan berdasarkan kode jabatan. Nah, berarti kita ngambilnya dari lookup dulu, tulis, terus sesuai ini lookup ditulis E9 E10 itu di mana. Nah, ini E10-nya kode ini. Terus kita langsung klik ke sheet jabatannya. Nah, di sini kita klik dari sini nyampe sini, terus pindahin lagi ke sini. Nah, di sini pakai rumus supaya terkunci, saya menggunakan F4 supaya terkunci seperti ini. Terus 2 itu mana? 2 itu jabatan. Nah, jabatan itu ada di ini ya. Nah, jabatannya ada di sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti emang dari 2 ya sheetnya atau garisnya. Nah, sesudah itu kita langsung aja ditarik dari sini ke sini. Nah, supaya simple. Nah, sesuai ya. Yang pertama, terus ada S10 itu dari sini, terus dari yang selanjutnya ada S11 dari sini. Nah, kita langsung ganti aja si kode jabatannya apa. Lanjut ke rumusan kedua. Yang kedua yaitu ada hari normal, di mana menghitung jumlah hari kerja efektif pada periode laporan. Nah, di sini kami menggunakan rumus network day titik INTL. Nah, INTL ini seperti dilihat sendiri di sini ada rumusnya seperti ini. Ada D6 itu dari sini. Terus F6 ini dari sini.
dan 11-nya itu nanti akan tampil suatu rumus 11. Terus libur nasional itu kita klik ke libur nasional di sini. Nah, ini libur nasionalnya. Kita klik dari sini aja sampai sini. Terus kembali lagi ke sini. Nah, libur nasional. Terus C4 sama C13 ada di sini. Sampai sini di blok ya tadi. Itu aja. Terus di sini ada ketiga, ada rumusan absen hari, menghitung jumlah ketidakhadiran karyawan pada sheet absen tidak masuk kerja. Jadi absen hari ini si karyawan tersebut tidak masuknya berapa kali. Nah, kalau lebih jelasnya kita masuk ke sheet absen tidak masuk kerja ya. Nah, di sini ada daftar nama karyawan yang tidak masuk kerja dengan keterangan sakit dan cuti. Seperti di sini ada Reki Ardiansyah tanggal 3 bulan 1 2019 yaitu keterangannya sakit. Pareja tanggal 10 bulan 1 2019 keterangannya cuti. Reynalita keterangannya sakit. Nura sakit. Emjen Sulaiman sakit. Nura cuti. Pareja sakit. Reynalita lagi sakit. Ilham cuti dan Ismi cuti. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan lanjutan lagi. Di sini yang kedua ada absen hari dengan rumusan CONIF. Terus di sini ada absen tidak masuk kerja, ada kodenya C6, C15 daftar gaji karyawan dan C10. Kita lanjut lagi ke bawah, kita lihat keterangannya seperti apa. Dan ini ada keterangan rumusnya. Yang ketiga ada absen hari, yaitu menghitung jumlah ketidakhadiran karyawan pada sheet absen tidak masuk kerja. Nah, di sini kita menulisnya CONIF. Terus setelah itu kita langsung ke absen tidak masuk kerja dan di blok dari C6 nyampe F6 terus nyampe C15 sampai F15. Seperti itu. Lanjut lagi, balik lagi ke daftar gaji karyawan dan setelah itu kita klik dengan ini C10 di mana, dan C10 itu ada di sini ya, di mana ada nicknya. Nah, jadi si Reki Ardiansyah itu dalam hari normalnya 26 hari dan absen harinya 1. Kita lihat lagi di sini apakah benar. Nah, di sini jelas sekali dengan nomornya Reki Ardiansyah, yaitu ada keterangan sakit. Berarti benar ya, ada 1 sakitnya. Keterangan tidak masuknya ada 1. Nah, sekarang yaitu hari kerja. Hari kerja, kita lihat lagi ke bawah rumusannya seperti apa. Nah, keterangan rumus yang keempat ada hari kerja, di mana hari normal dikurangi absen hari. Jadi ini simpel sekali, sangat-sangat simpel. Di sini hari kerjanya, hari normal itu ini ya, terletak di bagian G10 dikurangi hari absen atau hari 1. Di sini ada H10. Terus kita simpel aja di sini. Terus rumusnya sama dengan G10 itu yang hari normal ini dikurangi H10 itu dengan absen hari ini. Jadi hasilnya ini 26 dikurangi 1 yaitu 25. Nah, yang 24 ini absennya yaitu tidak masuknya 2 kali ya. Yang di sini Reynalita dengan kode jabatan HS dan jabatan HR staff. Kita lihat lagi Reynalita. Nah, Reynalita ini kita di sini ada 2 ya. Yang pertama dia tanggal 12 bulan 1 2019 dengan keterangan sakit dan tanggal 24 bulan 1 2019 sakit juga. Berarti jelas sekali di sini dia tidak masuknya 2 kali. Otomatis hari kerjanya dia tidak masuk 25 hari. Dan untuk keterangan hari kerja di sini yang 26 berarti yang absen harinya tidak sama sekali ya, tidak mempunyai keterangan tidak masuk. Nah, lanjut kita masuk ke gaji pokok. Nah, kita lihat lagi ya rumusan ke bawahnya supaya lebih jelas. Gaji pokok di sini dengan keterangan rumusnya diambil dari kolom gaji pokok dari sheet jabatan berdasarkan kode jabatan.
Nah, diambil dari gaji pokok dari sheet jabatan berdasarkan kode jabatan. Jelas sekali di sini gaji pokoknya kita menggunakan rumus lookup sendiri. Dan sebelum itu, sesudah menggunakan sama dengan lookup, terus membuka kurung, klik ininya si kode jabatannya yang berada di S10, terus langsung ke sheet jabatan, di blok lagi si kode jabatan di sini ya. Si BDS ini dari C7 nyampe G14 ini di blok, terus lagi lanjut lagi ke daftar gaji karyawan. Nah, gaji karyawan, terus di sini ada rumusannya. Tiga di sini kita lihat di sini ada satu sebagai kode jabatan, 2 sebagai nama jabatan, 3 ini sebagai gaji pokok. Jelas sendiri di sini 3 yaitu sebagai gaji pokok. Terus jangan lupa di sini menggunakan pos. Dan ini hasilnya 5.130.000 yang si Reki Ardiansa ini menjabat sebagai Business Development Supervisor. Kita lanjut ke uang muka. Uang makan maksudnya. Di sini ada harian dan jumlah. Kita lihat keterangan rumusnya lagi. Nah, di sini ada uang makan harian diambil dari kolom uang makan per hari dari sheet jabatan berdasarkan kode jabatan. Nah, ini juga menggunakan lookup, rumus lookup ya, di mana rumus ini sendiri sama dengan sebelumnya yaitu gaji pokok ini. Yang membedakan yaitu dia menggunakan ini yang angka 5 ini sesuai dengan jabatan ini, yaitu dia berada di tunjangan ini ya. Mohon maaf, bukan di tunjangan, di buang makan ini. Berarti yang 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 S10 seperti biasa rumusnya lookup sama dengan kode jabatan itu mana yang berada di sini nih, yang S10, tulis S10 nya, terus kita masuk ke sheet jabatan, blok lagi dari sampai kode jabatan di bawah ini nyampe sini, nyampe selesai, nyampe G14, langsung masuk lagi ke daftar gaji karyawan, tulis si kode jabatannya atau si garisnya ada di berapa, misalkan ada di 5, terus terakhir ada false, klik sendiri dan selesai. Untuk selanjutnya sama aja, cuman harus dirubah dengan keterangan ininya, keterangan garis ininya S11 berurutan aja. Nah, dan ini untuk uang makan jumlah, kita lihat keterangan rumusnya lagi. Uang makan jumlah yaitu hari kerja dikali uang makan harian, hari kerja dikali uang gajian. Nah, ini rumusnya sama dengan I10 itu ini ya, dikali K10, K ini ya. Nah, jadi si hari kerja ini dikali harian ini, jadi jumlahnya 750.000. Dan selanjutnya ini 625.000 dan seterusnya. Nah, sekarang lanjut ke tunjangan ini ya. Tunjangan ini sendiri menggunakan rumus lookup sama seperti sebelumnya. Nah, lookup ini sendiri sama seperti tadi ya. Yang pertama kita tulis rumusnya sama dengan lookup seperti biasa, terus si kode jabatannya ini E10, lanjut ke sheet jabatan. Nah, kita blok di BDS ini di kode jabatan ya, dari C7 nyampe G15, klik ini. Nah, kita harus tahu si tunjangan itu ada di berapa, 1, 2, 3, 4, ada di 4 ya. Nah, kita balik lagi ke daftar gaji karyawan. Nah, udah ya, jabatan S10 jabatan yang tadi di blok dari C7 nyampe G14, terus 4-nya tadi sudah jelas ya diterangkan, terus pause di hasilnya ini. Nah, 750.000.
90.000. Terus gaji bersihnya kita lihat keterangannya. Gaji bersih, gaji pokok plus uang makan jumlah plus tunjangan. Ini jelas sekali ya untuk kalian. Gaji pokok, gaji bersih ini J10 itu di ini gaji pokok, terus plus L10 itu ada di ini uang makan jumlah, terus M10 itu ada di tunjangan. Jadi ini sama ini dijumlah terus sejumlah lagi, ini hasilnya ini 6.630.000. Nah, ini ada yang kedua yaitu ada marketing supervisor dengan bergaji bersih 5.915.000. Yang finance staff ada 4.690.000, HR staff ada 3.420.000 dan seterusnya ya. Ini sesuai dengan kode jabatan dan sesuai tingkatan di perusahaan tersebut. Dan di sini untuk hasil totalnya ya, dengan menghitung rata-rata keseluruhan ada berjumlah 43.395.000 dan untuk tunjangan ada 5.770.000. Untuk jumlah uang makan ada 5.505.000, untuk uang makan harian ada 220.000, untuk gaji pokok ada 32.120.000. Nih seluruhnya ya. Dan ini untuk keterangannya ya. Selanjutnya tidak ada lagi pembahasan untuk kelompok 8 ini ya. Kelompok project laporan gaji karyawan ini cuman nyampe segini dengan berumusan. Yang pertama ada rumus lookup, yang kedua ada rumus new network day dari INTL, yang ketiga ada rumus count if, terus ada rumus sama rumus sum penjumlahan. Untuk rumus lookup dan yang lainnya seperti pembahasan pada materi yang ada di multimedia, saya mohon maaf sekali tidak bisa menjelaskan rumus semuanya dikarenakan saya juga masih belajar. Jadi saya mohon maaf sekali lagi kepada ibu dosen saya sendiri, Bu Desi, untuk penjelasan saya. Bila ada kekurangan dan penyampaian yang kurang mengerti, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.